Setelah kegagalan Perang Salib keempat, kepausan masih ingin merebut kembali Yerusalem. Dalam perang kali ini, mereka menyerang titik paling rawan di wilayah kekuasaan Kesultanan Islam, dan daerah itu adalah Mesir, yang menjadi pusat pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Saat itu Yerusalem dan sebagian besar bekas negara-negara Kristen di Timur Tengah masih dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah di Mesir. Oleh karena itu, Paus Innocent III kembali menyerukan Perang Salib pada tahun 1215. Tapi untuk mencegah para tentara salib mengulangi kesalahan yang sama di Perang Salib sebelumnya, maka Perang Salib kali ini akan dikendalikan dan diawasi oleh gereja. Dan berikut ini adalah sejarah Perang Salib kelima selengkapnya. Pada tahun 1202 Masehi, Paus Innocent III telah menyerukan Perang Salib keempat, dan dalam perang tersebut, Perang Salib malah merebut Konstantinopel, dan wilayah Bizantium dibagi-bagi oleh Venesia dan sekutunya di tahun 1204 Masehi. Walaupun begitu, merebut Yerusalem tetap menjadi tujuan penting bagi kepausan. Lalu Paus Innocent III kembali menyerukan Perang Salib pada tahun 1215 Masehi. Pada masa Perang Salib ketiga, Richard I dari Inggris telah berkata, kalau ingin menguasai negara-negara Muslim, maka harus menyerang titik paling rawan mereka, yaitu Mesir. Dan strategi inilah yang akan diterapkan pada perang kali ini. Di Mesir telah berdiri dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Tapi pada Perang Salib kelima, dinasti Ayyubiyah telah diperintah oleh Al-Adil I, yakni saudara dari almarhum Salahuddin al-Ayyubi. Kali ini cara perekrutan pasukan berbeda dengan sebelumnya, yang mana perekrutan lebih ditargetkan kepada para bangsawan, ksatria, dan para pria yang bugar, supaya gerakan tidak resmi yang melibatkan petani dan anak-anak seperti pada Perang Salib Anak di tahun 1212 Masehi tidak terjadi lagi. Dalam proses perekrutan, semua laki-laki walaupun yang tidak bisa bertempur diharuskan ikut, dan jika tidak bisa ikut, mereka bisa memberikan bantuan dana agar mereka masih bisa menerima pengampunan dosa. Selain keyakinan tentang agama, para penduduk juga diiming-imingi dengan kemungkinan rampasan perang yang melimpah dan gelar kehormatan agar mereka mau bergabung. Dengan cara seperti itu, perekrutan pun sukses besar, terutama di Jerman, Inggris, Italia, Hongaria, dan negara-negara kecil lainnya. Pada tanggal 16 Juli tahun 1216 Masehi, Paus Innocent III meninggal sebelum bisa menyaksikan Perang Salibnya dimulai. Tapi usahanya itu dilanjutkan oleh penggantinya, Paus Honorius III. Pada bulan Mei tahun 1218 Masehi, tentara salib mendarat tepat di sebelah barat kota Damietta di Mesir. Lalu mereka berencana untuk merebut kota itu, kemudian bergerak menuju ke Kairo yang jauhnya sekitar 160 km. Pasukan salib saat itu kemungkinan berjumlah sekitar 30.000 prajurit yang terdiri dari kesatria tentara salib dari Eropa, baron dari Timur Latin, Knight Hospitaller, Knight Templar, dan Teutonic Knight. Pasukan ini dipimpin oleh John of Brienne, tapi ada kelemahan dalam tentara salib ini, yaitu kurangnya kepemimpinan yang jelas dan strategi yang cerdas. Di sisi dinasti Ayyubiyah, pasukan pertahanan dipimpin oleh putra sang sultan yang bernama Al-Kamil, dan ia juga calon pewaris tahta Mesir. Kota Damietta sendiri memiliki pertahanan yang kuat karena dikelilingi oleh 3 lapis tembok benteng yang kuat, serta ada parit di antara dinding pertama dan kedua. Benteng itu juga dilengkapi dengan 28 menara pertahanan. Dengan pertahanan seperti itu, akan sangat sulit untuk menguasai kota Damietta. Meski begitu, menurut tentara salib, kota itu adalah kunci dari seluruh Mesir dan harus bisa dikuasai. Kemudian tentara salib pertama kali menyerang dari perairan, tapi kapal mereka terhalang dengan rantai besar yang terhubung dengan menara benteng di pulau kecil yang memblokir jalur ke pelabuhan kota. Tentara salib menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menguasai menara benteng yang dijaga 300 prajurit itu. Sampai akhirnya mereka berhasil menguasainya pada tanggal 24 Agustus dan mereka pun menurunkan rantai. Meski sudah berhasil menguasai menara rantai, tantangan yang sebenarnya sudah menunggu karena benteng kota masih tegak berdiri dan di sisi timur sungai Nil, Al-Kamil sudah menempatkan pasukan yang besar di sana.
Pada tanggal 29 November 1218 Masehi, kamp tentara salib dibanjiri oleh luapan sungai Nil. Setelah itu, mereka kekurangan logistik dan diikuti dengan munculnya wabah penyakit kudis di daerah itu. Sepanjang musim dingin, musim semi, dan musim panas di tahun 1219 Masehi, tentara salib berada dalam kebuntuan karena kekuatan mereka saat itu dirasa tidak cukup untuk melakukan pengepungan kota dan bertempur dengan pasukan penuh Al-Kamil. Sehingga satu-satunya harapan mereka adalah kedatangan Frederick II dengan membawa pasukan besar seperti apa yang dijanjikan. Tapi ketika ada berita kalau Frederick tidak bisa datang sampai tahun depan, pada tanggal 29 Agustus 1219 Masehi, tentara salib nekat menyerang kota, namun serangan itu gagal. Kesulitan lain kemudian terjadi pada musim gugur di tahun yang sama. Saat itu sungai Nil lebih surut dari biasanya, dan hal itu menjadikan hasil panen berkurang, sehingga terjadi bencana kelaparan di kedua belah pihak. Pada bulan September, Al-Kamil menawarkan perdamaian dengan persyaratan yang mengejutkan, yaitu Damietta akan tetap menjadi milik Ayyubiyah, sedangkan Yerusalem dan sebagian Palestina akan diserahkan kepada tentara salib. Tapi tawaran ini ditolak oleh mayoritas pemimpin tentara salib, karena meski diberikan secara cuma-cuma, mereka khawatir karena masih ada benteng Kerak dan Montreal yang bisa dijadikan markas Ayyubiyah untuk merebut kembali Yerusalem jika mereka menerima tawaran itu. Setelah penawarannya ditolak, Al-Kamil menyerang kamp tentara salib, tapi mereka berhasil dipukul mundur. Lalu pada bulan November 1219 Masehi, tentara salib menyerang kota Damietta. Setelah menara benteng berhasil dihancurkan, mereka menerobos masuk ke dalam kota dan berhasil menguasainya. Saat itu mereka terkejut dengan keadaan di kota itu, karena jalan-jalan dipenuhi dengan mayat dan penduduk yang masih hidup menderita gizi buruk dan penyakit. Setelah Damietta ditaklukkan, Al-Kamil melakukan tindakan pencegahan dengan memindahkan pasukannya 40 km ke selatan yang masih dekat dengan sungai Nil. Sementara itu, tentara salib mengangkat John of Brienne sebagai penguasa sementara di kota itu sampai Frederick II tiba, dan setelah itu, tentara salib berunding untuk menentukan langkah penaklukan selanjutnya. Selama tentara salib berunding tentang rencananya, Al-Kamil telah membangun pertahanannya dengan membentengi kamp pasukannya di Mansurah, serta meminta bantuan kepada sekutunya di Suriah dan Mesopotamia. Pada bulan Juli tahun 1221 Masehi, tentara salib bergerak ke Mansurah untuk menyerang pasukan Ayyubiyah. Namun di sana Al-Kamil telah menyiapkan strategi yang cerdik dengan memanfaatkan banjir tahunan sungai Nil yang akan datang. Di daerah Mansurah, Al-Kamil telah menunggu kedatangan pasukan bantuan dan banjir Nil. Kemudian ia sekali lagi menawarkan perdamaian kepada tentara salib, tapi mereka menolak. Setelah itu tentara salib diserang oleh pasukan kecil Ayyubiyah, dan serangan itu berhasil dipatahkan. Lalu pasukan salib membalas dengan menyerang kamp pasukan Al-Kamil yang sudah dibentengi pada bulan Agustus. Saat itu Al-Kamil membiarkan tentara salib maju dengan bebas, tapi tiba-tiba 4 kapal perang pasukan salib yang ada di anak sungai Nil berhasil dihancurkan. Setelah itu, pasukan bantuan tiba dari utara, dan mereka segera menutup setiap jalan yang bisa digunakan tentara salib untuk mundur. Pada momen inilah banjir sungai Nil telah datang, sehingga kapal-kapal tentara salib mengapung tanpa arah, dan pasukan salib yang kacau segera mundur. Karena Al-Kamil saat itu membuka pintu kanal air pengairan ladang, sehingga seluruh area terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Pada tanggal 28 Agustus 1221 Masehi, tentara salib menyerah dan perjanjian damai pun disepakati. Kini Damietta dan semua pasukan Ayyubiyah yang ditahan telah kembali ke tangan Al-Kamil, serta tentara salib juga bisa pulang dengan damai. Pada tahun-tahun setelah Perang Salib kelima, di Eropa ada banyak perdebatan dan saling tuding tentang siapa yang pantas disalahkan atas kegagalan tersebut. Meski begitu, strategi tentara salib yang menyerang ke Mesir bukannya ke Yerusalem ini sudah membuat resah dinasti Ayyubiyah. Dan strategi ini juga sedikit banyaknya telah berpengaruh ke Perang Salib berikutnya yang dipimpin oleh Kaisar Romawi Suci, Frederick II, yang sampai di Timur Tengah pada bulan September tahun 1228 Masehi.